Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Entina Puspita, SE, MAK, AK, CA, SCPA. Saya merupakan dosen tetap Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE AMA Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penganggaran perusahaan. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu menggunakan sistem DAA, yaitu singkatan dari Delivery, Iteration, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang diberikan agar diterima oleh mahasiswa dengan baik. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, Assessment. Assessment merupakan pemberian tugas pada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa peserta kelas. Ini saya lakukan secara objektif dengan mengukur kemampuan masing-masing mahasiswa. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah penganggaran perusahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan penyajian latihan soal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Akuntansi. Diadakan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah penganggaran perusahaan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep penganggaran, mulai dari karakteristik perusahaan manufaktur, struktur biaya, konsep anggaran, perencanaan dan penganggaran perusahaan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, serta anggaran utang piutang. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan dasar dan konsep pada mahasiswa peserta kelas untuk memahami, mengerti, dan dapat melakukan proses tahapan hingga penyusunan anggaran-anggaran dalam perusahaan. Konsep anggaran, perencanaan, dan bagaimana menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, serta anggaran utang piutang pada perusahaan manufaktur. Ya, saya akan masuk pada aspek delivery. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang diberikan agar diterima dengan baik oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini, pertemuan dilakukan sebanyak 14 kali. Dalam pertemuan ini, terbagi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di mana CPMK pada pertemuan yang pertama adalah memberikan penjelasan, definisi, penganggaran perusahaan, serta menjelaskan jenis dan karakteristik penganggaran dalam perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan 1 diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menguasai definisi perusahaan manufaktur, serta jenis-jenis dan karakteristik penganggaran dalam perusahaan manufaktur. Untuk yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa secara mandiri mampu menjelaskan, memahami, dan menguasai karakteristik perusahaan manufaktur serta bagaimana struktur biaya yang ada dalam perusahaan manufaktur. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu secara mandiri menjelaskan, memahami, dan menguasai konsep anggaran dengan melihat konsep anggaran hidup, anggaran operasional, serta bagaimana proses penganggaran dalam perusahaan manufaktur. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu yang keempat adalah menjelaskan definisi perencanaan pada aspek-aspek penganggaran perusahaan. Dengan materi ini, mahasiswa mampu secara mandiri untuk menjelaskan, memahami, dan menguasai perencanaan dalam aspek penganggaran, serta bagaimana dapat menjelaskan, menganalisis aspek perencanaan dalam penganggaran perusahaan. Selanjutnya adalah pada pertemuan minggu kelima dan keenam, di mana akan bersama-sama mempelajari tentang forecasting penjualan dan menyusun anggaran penjualan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu kelima dan keenam ini
adalah mahasiswa mampu secara mandiri menjelaskan, menganalisis, serta menguasai menyusun laporan anggaran penjualan. Untuk minggu yang ketujuh, kita akan masuk pada konsep dasar anggaran produksi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu yang ketujuh adalah mahasiswa mampu secara mandiri menjelaskan, memahami, menguasai konsep dasar anggaran produksi, metode-metode dalam perhitungan anggaran produksi, bagaimana rumus perhitungan anggaran produksi, serta mahasiswa mampu menyusun anggaran produksi perusahaan manufaktur. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-9 dan ke-10, kita akan bertemu pada materi tentang anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah menjelaskan bagaimana konsep, perhitungan, dan penyusunan anggaran bahan baku khususnya pada perusahaan manufaktur. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah bagaimana mahasiswa secara mandiri mampu menjelaskan, menganalisis, serta menyusun anggaran bahan baku dalam perusahaan. Pada pertemuan 11 dan 12, kita akan masuk dalam konsep dasar anggaran tenaga kerja. Bagaimana menganalisis dan menyusun anggaran tenaga kerja. Capaian pembelajaran pada minggu ini adalah mahasiswa mampu secara mandiri menjelaskan, memahami, menguasai konsep dasar anggaran tenaga kerja, serta menghitung analisis anggaran tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur. Minggu ke-13 dan ke-14, kita akan masuk dalam konsep dasar anggaran piutang dan penyusunan anggaran piutang. Capaian pembelajaran mata kuliah pada minggu ini adalah mahasiswa mampu secara mandiri menjelaskan, memahami, menganalisis konsep dasar anggaran piutang, rumus-rumus dalam perhitungan piutang, serta menyusun dan menganalisis anggaran piutang dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, pertemuan yang terakhir adalah minggu yang ke-15. Pada minggu yang ke-15, kita akan masuk dalam konsep dasar dan perhitungan anggaran utang. Capaian pembelajaran mata kuliah ini pada minggu ini adalah mahasiswa dapat secara mandiri memahami, menjelaskan, dan menguasai konsep dasar anggaran utang, bagaimana rumus perhitungan anggaran utang, serta menyusun anggaran utang dalam perusahaan manufaktur. Pada mata kuliah ini, masing-masing pertemuan akan disusun dalam capaian pembelajaran mata kuliah setiap minggunya. Diharapkan setiap capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini setiap minggunya, mahasiswa dapat secara mandiri. Mahasiswa dapat menjelaskan, memahami, dan menguasai baik itu konsep dasar, rumus perhitungan, bagaimana cara menghitung, menyajikan anggaran, semua anggaran yang terdapat di dalam perusahaan manufaktur. Tidak hanya menghitung saja, tetapi capaian pembelajaran mata kuliah setiap minggunya diharapkan mahasiswa dapat aktif dan menganalisis, memiliki kemampuan menganalisis setiap anggaran-anggaran yang sudah disusunnya. Ya, saya akan masuk pada aspek interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Dalam mata kuliah ini, mata kuliah penganggaran perusahaan, saya menggunakan metode berfokus pada mahasiswa. Di mana dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan bentuk pembelajaran memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan dosen di kelas, dengan sesamanya mahasiswa di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Pada interaction, saya menggunakan metode bentuk pembelajaran berupa ceramah, tatap muka di kelas, kemudian bentuk pembelajaran tanya jawab, yang ketiga adalah bentuk latihan soal, dan yang terakhir adalah bentuk penugasan. Bentuk pembelajaran ceramah, tanya jawab, latihan soal, dan tugas saya berikan di dalam kelas untuk mendorong mahasiswa peserta kelas menjadi aktif dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Mahasiswa diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang belum mereka pahami di kelas, berdiskusi secara langsung dengan dosen pengajar, dan mereka dapat mempresentasikan hasil karya diskusi dengan tim kelompok dalam bentuk presentasi pada kegiatan setiap minggunya. Mahasiswa berdiskusi, mahasiswa menganalisis dan menemukan kasus-kasus
yang terjadi di dalam setiap materi yang disajikan setiap minggunya. Dosen pengajar akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat bertanya jawab, berdiskusi secara langsung, dan dapat berinteraksi dengan sesama mahasiswa di dalam kelas. Selain itu, interaksi di dalam kelas dilakukan selama 150 menit. Kita akan belajar bersama bagaimana menyusun bentuk pembelajaran setiap minggunya. Minggu pertama dan minggu kedua adalah masih pada tataran konsep dasar dan teori, sehingga dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya jawab, berdiskusi, dan menganalisis sebuah kasus. Pada pertemuan selanjutnya, mulai pada masuk item anggaran perusahaan manufaktur, dosen akan memberikan latihan soal dan penugasan terstruktur kepada mahasiswa. Terakhir adalah aspek asesmen. Asesmen merupakan pemberian tugas pada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa peserta kelas. Ini saya lakukan secara objektif dengan mengukur kemampuan setiap mahasiswa. Pada mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian terstruktur. Ujian terstruktur pertama dilakukan pada minggu ke-8, yaitu ujian tengah semester atau UTS, dan akan diakhiri pada ujian akhir semester atau UAS pada minggu ke-16. Untuk penilaian, saya menggunakan bobot proporsi penilaian. Metode penilaian terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kehadiran. Bobot kehadiran, keaktifan mahasiswa di kelas akan memperoleh bobot penilaian 10%. Kemudian yang kedua adalah metode penilaian atas tugas dan penugasan. Penugasan yang diberikan dapat berupa presentasi kelompok dan tugas secara mandiri. Mahasiswa akan memperoleh bobot penilaian sebesar 30%. Yang ketiga adalah penilaian untuk ujian tengah semester. Ujian tengah semester memiliki bobot 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Metode penilaian, baik kehadiran, tugas dan penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, ini dilakukan secara kontinu di kelas untuk mengumpulkan keaktifan, partisipasi mahasiswa peserta kelas dalam setiap topik-topik pembelajaran setiap minggunya. Ujian tengah semester pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Selanjutnya, saya menggunakan daftar referensi yang menjadi pedoman saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Saya menggunakan 3 buku referensi utama, yaitu buku Penganggaran Rudianto, penerbit Erlangga, Jakarta. Yang kedua adalah buku Penganggaran Perusahaan M. Nafarin, penerbit Salemba 4, Jakarta. Dan yang terakhir adalah buku Praktikum Penganggaran Bisnis cetakan ke-6, penerbit Salemba 4, Jakarta, dan menggunakan referensi jurnal-jurnal penelitian terkait tentang penganggaran perusahaan di perusahaan manufaktur. Setelah kita membahas tentang delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah ini, selanjutnya adalah berikut video pengajaran secara tatap muka pada mata kuliah penganggaran perusahaan yang saya lakukan di kelas. Selamat menyimak. Selamat pagi semuanya. Baik. Tidak semangat. Selamat pagi semuanya. Baik. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Mariantina Puspita, SDMAK, AKCE, SCBE. Saya akan melanjutkan materi kita di mata kuliah penganggaran perusahaan. Ya, materi kita di topik hari ini adalah kita akan bersama-sama belajar tentang perusahaan manufaktur dan struktur dia. Oke, jadi mata kuliah ini pernah sekilas Anda pelajari saat kita belajar tentang akuntansi biaya. Ya, kita akan belajar ada banyak biaya di dalam mata kuliah penganggaran perusahaan.
saya akan berdalam lebih dalam, gitu ya, bagaimana perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Oke, next. Sekarang saya tanya, apa itu barang dalam proses? Setengah jadi. Apakah sudah bisa dijual, teman-teman? Belum. Kalau saya kasih contoh Anda adalah roti, berarti barang dalam proses bentuknya masih adonan. Nah, sekarang bagaimana dengan persediaan barang dalam proses? Anda sudah tahu konsepnya bahwa barang dalam proses seperti contohnya adonan. Apa toh definisinya? Nah, sekarang nih, ya, persediaan barang dalam proses adalah bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi sampai pada tanggal neraca belum selesai proses produksinya. Ya, jadi ini adalah kalimat baku bahwa persediaan barang dalam proses itu bahan baku sudah diproses, diubah menjadi barang jadi, tetapi belum selesai prosesnya. Kalau kita tahu adonan, ya, masih bahan mentah, ya, campur, belum selesai, kita nggak bisa jual tuh. Sama. Di sini contohnya adalah pakaian yang belum ada lengannya di dalam industri garmen. Bayangkan ketika garmen jual pakaian, komplit ya, utuh. Ternyata lengannya itu nggak ada. Berarti kita nggak bisa sebut ini sebagai produk jadi. Ya, ini namanya akan persediaan barang dalam proses. Sama halnya dengan meja tulis yang belum dihaluskan di dalam industri mebel, ya, biaya tenaga kerja langsung menyentuh langsung produknya, itu akan juga masuk dalam biaya tenaga kerja langsung. Saya mau tanya, ya, ketika kita punya perusahaan, kita akan mempunyai, ya, satpam misalnya, yes, kita bayar gaji mereka enggak? Tapi apakah satpam itu nyentuh rotinya? Tidak. Dibayar enggak? Dibayar. Masuk dalam kelompok biaya tenaga kerja? Iya, tapi biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Oke, good. Kalau yang ini tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung tadi masuk dalam apa? Overhead. Good. Seperti itu. Ya, sama contohnya ini kanji. Nah, coba sekarang dipikirkan. Kalau kita ketika bikin baju, nggak ada kanji, masih bisa jadi baju? Bisa. Ganti apa? SRT, Yosmut gitu. Kalau kamu pakai ini ya, beli satu-satu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi seandainya nggak ada kanji pun, it's okay gitu ya. Kita masih bisa mengganti itu dengan SRT. Ya, itu masuk dalam bahan baku yang tidak langsung. Sekarang saya tanya, di sini ada gaji dan komisi. Apa yang teman-teman pahami perbedaannya? Oh, gaji sama komisi. Kalau gaji pokok. Jadi payu berapapun tetap gajian. Sepakat? Yes. Tapi kalau komisi, kalau kita memenuhi target, kita baru dapat bonus atau komisi. Paham ya? Jadi kenapa saya memisahkan dua komponen ini? Karena memiliki dua pengertian yang berbeda. Kalau gaji, gitu ya, nggak usah selesai target, gitu ya. Kita jadi karyawan di perusahaan itu, kita sudah terima gaji. Gaji sales. Tetapi komisi sales, kalau kamu bisa jual, gitu ya, 1000 unit atau 100 dus dalam 1 bulan, dapat komisi 200.000. Paham? Jadi gaji saya 2, gaji pokok 1 juta, masih ditambah komisi 200.000. Lumayan, kan gitu ya. Jadi kenapa teman-teman sales ini mereka berusaha mengejar target. Kemudian kita akan lihat kalau begitu Lebaran tahun ini kita bikin produksinya banyak atau enggak? Banyak dong, masih tanggal dong, gitu ya, masih sudah mulai berkunjung, gitu ya. Jadi kita harus melihat data penjualan historis, berarti masa lalu sebelumnya. Ya, kita akan lihat datanya dulu. Kalau sudah, sekarang kita bikin ramalan penjualan yang kamu katakan tadi. Ya sekarang kan nggak lockdown Bu, boleh dong kita produksi menjadi lebih banyak. Ya, menjadi lebih banyak berarti berapa yang akan kita produksi? Lebih banyak berapa kali? Ya, ingat bahwa biaya pemasaran selalu berhubungan dengan proses menjual, salesnya, iklannya, gitu ya. Nah, itu akan masuk di dalam biaya pemasaran. Sedangkan kementerian pemasaran tadi apa? Administrasi umum. Ya, ini ada apa? Isinya adalah anggaran gaji. Gaji siapa? Gaji direksinya, gaji pegawai administrasinya, gitu ya. Lalu anggaran biaya listrik, air, telepon, berarti di kantor ya. Lalu anggaran biaya depresiasi aktiva tetap, depresiasi tetapi di kantor. Kalau depresiasinya di pabrik namanya apa? Masuk dalam kelompok biaya apa? Seperti ini. Kalau saya putar-putar ada sudah paham, ya.
satu persatu. Bagaimana menyusun anggaran penjualan, bagaimana menyusun anggaran produksi, gitu ya, bagaimana menyusun anggaran pembelian karya. Pesan saya, kalau Anda menghitung nanti, ya, yang pertama adalah forecasting atau ramalan penjualan. Ketika Anda menghitung ramalan penjualan itu datanya salah, Anda masukkan menjadi anggaran penjualan pasti salah. Masuk anggaran produksi juga akan salah. Ya, karena datanya itu saling terkait satu sama lain. Kenapa ini adalah pemahaman yang harus diberikan bahwa anggaran harus bisa mengidentifikasi jenis biaya. Salah pos, salah kamar, salah identifikasi, salah totalnya, wes pasti anggarannya juga salah. Ya, jadi hari ini saya fokus bagaimana membuat Anda paham bahwa kita punya 5 jenis anggaran, dipecah 3, dipecah 2, gitu ya. Overhead masih dipecah 3 lagi, gitu ya. Itu harus Anda kuasai, harus Anda pahami. Bagaimana dengan kasus kalau bentuknya kalimat seperti ini, Anda harus memindahkan dalam bentuk format anggaran, ya. Ya ini tadi, ya. Jadi kalau bikin anggaran penjualan besok, kita akan praktek bagaimana menyusun anggaran penjualan. Di sini apa? Produknya apa? Volumenya berapa? Gitu ya. Lalu harganya berapa? Nilai akhir anggaran totalnya berapa? Masuk ke dalam anggaran produksi, akan ketemu lagi. Produknya apa? Berapa volumenya? Persediaan awal akhirnya berapa? Berapa yang akan kita produksi? Kita akan masuk selanjutnya. Kalau sudah tahu mau produksi, berarti aku butuh bahannya piro. Butuh bahannya berapa? Kita, ternyata kalau mau bikin sepatu itu butuh kain, butuh plastik, butuh karet. Data 0,0 itu tidak usah dipikir. Di soal nanti akan disajikan. Ya, makanya itu penting, baca soal baik-baik. Jangan sampai harusnya 0,4 ini plastik, kalian masukkan di dalam kelompoknya kain. Terus jelas itu nanti salah. Ya toh, karena kan kelompoknya beda-beda, ya. Harganya juga akan berbeda-beda. Ini sama juga ya teman-teman. Jadi ini 0,5, ada pengalinya di sini, ketemunya 21.000. Ya, ini tabelnya langsung saya sajikan total supaya totally kita tahu berapa jumlahnya anggaran kebutuhan bahan kita. Oke, next di kelas selanjutnya kita akan melihat perhitungan satu-satu secara detail. Ya, itu bertahap. Ya. Kalau sudah diberikan di sini kalian semua mampu. Ya, karena materinya banyak sekali ya. Jadi harus satu-satu dan tapi ini konsep dasar bahwa teman-teman harus pahami gitu ya, bahwa jenis biaya nggak boleh salah kos, nggak boleh salah identifikasi. Nah, ini yang terakhir. Kalau sudah tahu kita mau bikin berapa gitu ya, kita harus beli bahannya apa. Ini loh, kita harus beli kain, plastik, karet, 61, 65, 101. Cek persediaannya di gudang gitu ya. Jangan sampai barang itu persediaannya bahan baku menumpuk di dalam gudang. Ya, itu penting. Ada teori bahwa tidak boleh terlalu banyak menumpuk persediaan di dalam gudang. Ya, itu sama sekali tidak efisien. Satu. Yang kedua, kalau kita menumpuk terlalu banyak di dalam persediaan, berhutang nggak uangnya? Ya, jadi kalau mau pulang ya dulu di gudang gitu ya. Saya dapat pesanan 100 roti tawar, buat nanti buber gitu ya. Puasa pesanan 100 roti tawar. Saya cek dulu tepungnya. Ini kalau saya mau bikin 100 roti tawar, saya biasanya butuh 10 karung. Cek di gudang dulu. Halo gudang, tolong dicek berapa stok tepung saya. Ya, ternyata di gudang hanya ada 4. Kalau Anda jadi manajer produksinya, saya dapat pesanan 100 roti tawar, harus biasanya kalau 100 roti tawar itu 10 karung. Di gudang masih ada 4. Kalau Anda manajer produksinya, saya pulaan berapa? Saya beli lagi berapa karung tepungnya? Bok pas, 6. Di pas, kan 10. Masih ada 4, dia pas. Ini 6, pas. Apakah kalau kita bikin roti semuanya jadi sempurna cantik? Iyalah, ada yang bantet, tahu ya? Bantet itu ya, rotinya tidak layak dijual. Sebenarnya enak, tapi tidak sempurna. Ya, bentuknya seorang pro gitu ya, cacat ya. Terus dia bisa dijual tapi harganya tidak tinggi. Ya, kalau itu biasanya diskon-diskon seperti itu. Paham? Jadi kalau kalian jadi manajer produksi di pulaan, PNS nggak? Mepet? Jangan. Ya, paham ya? Jadi kalau kita lihat di gudang, makanya saya bilang di sini ada kolom persediaan. Cek dulu persediaanmu berapa, gitu ya. Baru berani memutuskan untuk membeli bahan baku. Kalau sudah, sekarang tenaga kerja, ingat bahwa kita berhubungan dengan orang lain. Ada orang lain, ada tenaga kerja yang membantu proses produksi. Tenaga kerja itu dibagi 2, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kita tetap perlu satpam. Kita tetap perlu kasir, mbak-mbaknya yang itu kalau mereka menjual pelanggan. Kita
dia juga tetap perlu cek untuk bikin roti. Tapi posnya berbeda. Kira-kira gajinya mbaknya yang di depan sama gaji chefnya itu di mana ya? Yakin ya pasti. Iyalah, gitu ya. Macam-macam bayar murah tapi tidak enak. Enak nantinya, gitu ya. Itu koneksi sama bosnya gitu ya. Harusnya dibentuk ke semua. Ya sudah caranya apa? Bukan ya gitu. Tapi betul bahwa mereka tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan proses produksi memperoleh gaji yang lebih besar. Ya, karena dia berhubungan dengan proses produksi. Sehingga wajar kalau misalnya Bu, tarifnya ini kok 6.000 gitu ya. Sedangkan tadi kita biaya overhead di sini bicara jam kerja, berarti ini adalah overhead jam kerja ya tidak langsung. Berapa tarifnya di sini? 2.000. Kalau lebih murah, ya, karena ini overhead. Kalau yang tadi itu adalah yang tenaga kerja langsung, gitu ya. Nah, sekarang ini tadi kalimatnya. Nah, besok gitu teman-teman, kalau kita tes gitu ya, ada kuis, saya akan kasih data-data banyak. Nah, kita akan masukkan menjadi format laporan. Seperti ini format laporannya ya. Oke, ini adalah bagian terakhir dari materi kita hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Anggaran biaya operasional, yes. Template-nya, ya, itu seperti ini. Anda harus sebutkan jenis biayanya apa, lalu jumlahnya, ya. Lalu di sini ada bagian parsial lagi DW, ya. Lalu kita akan totalnya. Bu, template ini apakah harus? Ini custom. Boleh seperti ini, atau kalau misalnya ada lagi spesifiknya boleh nambah lagi kolomnya. Tetapi intinya Anda harus ada menunjukkan jenis biaya, parsialnya berapa, totalnya ada berapa. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi masukan. Ada biaya iklan 64 juta, ada gaji dan komisi sales 124 juta. Ada biaya apa? Angkut penjualan. Gitu ya? 48 juta. Sehingga karena ini tadi berhubungan dengan iklan, bayar gaji komisi sales, ada berhubungan sama penjualan, gitu ya. Berarti masuk kelompok biaya pemasaran. Sehingga di sini biaya pemasaran total ya, berapa totalnya? Yo iki ditambah iki berapa? Kamu di sini 256 juta. Selesai. Gitu ya. Jadi ini clear adalah untuk biaya pemasaran. Satu lagi kita punya biaya administrasi umum administrasi. Apa ini? Mereka yang berhubungan dengan kantor. Apa itu? Gaji direksi, tapi duitnya parsial dulu. Gaji pegawai, sekretarisnya tadi 60 juta. Lalu listrik air telepon, berarti ini bicaranya dari listrik air telepon kan? Kalau saya kasih data listrik air teleponnya pabrik, masuknya pabrikase lain. Pabrikase lain itu masuk kelompok biaya overhead ke kita semua. Ya, nah kalau sudah umum administrasi, lalu ada listrik air telepon, ada depresiasi akibat tabungan ya, depresiasi kalau dia masuk di umum administrasi berarti berada di kantor. Kalau depresiasi yang di pabrik maksudnya adalah pabrik ya, pinter. Sekarang parsial totalnya 260 juta, lalu yang umum administrasi totalnya 241 juta, lalu total semuanya adalah 477 juta. Paham? Sehingga kalau kita simpulkan berarti saya membutuhkan biaya, membutuhkan duit berapa? Sebanyak 477 juta. Nah, selanjutnya paham ya? Oke, jadi memang hari ini sesinya adalah sesi mengidentifikasi biaya. Ya, saya mau Anda memberikan pemahaman yang lebih baik, jenis-jenis biayanya apa, jangan salah kamar, salah kos, salah identifikasi. Karena next di pembelajaran selanjutnya kita akan sudah mulai masuk ke detail satu-satu anggaran penjualan, anggaran produksi ya. Saya minta Anda membawa kalkulator. Oke, sekali lagi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Good job teman-teman semuanya, gitu ya. Saya memberikan apresiasi, tetap semangat belajarnya. Kita bersama-sama plus mengakhiri kelas ini semuanya. Sekian adalah presentasi pemaparan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Saya Maria Entina Puspita, dosen tetap program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.